Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Ahmal Karida, NIM saya E31252565. Saya dari golongan D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi struktur data stack. Pertama-tama, apa sih stack itu? Stack atau dalam bahasa Indonesia itu tumpukan adalah struktur data yang mengikuti prinsip last in first out. Jadi last in, siapa yang masuk terakhir, first out, dia akan keluar duluan. Selanjutnya, pada struktur data stack memiliki beberapa operasi, yaitu yang pertama ada top atau puncak. Apa sih top atau puncak? Nah, top atau puncak adalah posisi elemen paling atas pada stack. Yang kedua ada push. Push adalah untuk menambahkan elemen pada puncak stack. Nah, yang ketiga ada operasi pop, yaitu untuk mengeluarkan elemen dari puncak stack dan mengembalikan nilai elemen tersebut. Yang selanjutnya ada pick atau top, yaitu memberikan akses ke elemen puncak stack tanpa mengeluarkan dari stack. Terus yang selanjutnya ada isempty. Isempty itu kita untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak. Nah, overflow saat men-push tapi kapasitas penuh. Jadi kita ingin mempush tapi kapasitas penuh, kita bisa menggunakan operasi overflow. Nah, yang selanjutnya ada underflow. Underflow itu saat mempop padahal stack kosong. Jadi misal kita mau mengeluarkan pop kan untuk mengeluarkan. Jadi misal kita mau mengeluarkan tapi stack kosong, kita bisa menggunakan underflow. Nah, yang terakhir ada size. Size itu mengembalikan jumlah elemen yang ada pada stack. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan contoh penerapan struktur data stack pada program bahasa Java. Nah, saya mengambil studi kasus pada tombol kembali atau back button pada browser. Kenapa saya mengambil studi kasus itu? Karena back button pada browser ini menggunakan prinsip LIFO. Halaman yang paling terakhir dibuka adalah halaman yang pertama kali keluar saat kita menekan tombol kembali itu. Langsung saja kita masuk pada codingannya. Ya, pada baris pertama atau baris kelima, di sini di Java saya di baris kelima, yaitu ada package pertemuan ke-13, di mana saya membuat project dengan package pertemuan 13. Nah, pada baris ke-6 yaitu ada import Java Util Scanner. Nah, itu untuk membaca inputan dari keyboard kita yang kita ketik. Nah, pada baris ke-7 yaitu ada import Java Util Stack. Karena kita ingin membuat struktur data stack, jadi kita harus menggunakan import Java Util Stack. Jadi kita harus mengisi dengan import. Kalau nggak ada importnya, kita akan menemukan keeroran pada codingan kita. Selanjutnya pada baris ke-12 yaitu ada public class stack tombol kembali. Karena di sini kita membuat stack tombol kembali, jadi saya namakan kelas ini stack tombol kembali. Pada baris ke-17 ada public static void main string arg, itu titik awal untuk mulainya program. Jadi kalau nggak ada public static void main string ini, program nggak bisa jalan karena ini titik awal mulanya. Selanjutnya pada baris ke-18 ini ada scanner input new scanner system in, itu untuk membuat objek scanner untuk membaca inputan dari pengguna. Nah, pada baris ke-20 ini ada tipe data string, variabel riwayat. Nah, kita di sini itu membuat stack bertipe string. Nah, dan stack ini untuk menyimpan daftar halaman yang kita kunjungi. Nah, pada baris ke-21 yaitu ada tipe data string bervariabel pilihan. Nah, di sini untuk memuat variabel perulangan. Jadi, string pilihan ini untuk menyimpan apakah user itu ingin melanjutkan atau tidak. Nah, pada baris ke-23 yaitu ada kata kunci do. Nah, ini untuk melakukan perulangan apa yang ada di dalam kurung kurawa tersebut. Nah, jadi dia akan melakukan perulangan selama user itu menjawab ya. Nah, pada baris 24 yaitu ada sistem outprintln, itu untuk menampilkan teks simulasi. Karena di dalam kurungnya simulasi back button browser, maka di outputannya nanti akan memunculkan teks simulasi back button browser. Seterusnya begitu sampai baris ke-28 itu akan memunculkan teks yang ada di dalam tanda kurungnya itu. Nah, itu untuk menampilkan pilihan menu untuk
pengguna. In menu itu untuk menginput pilihan menu. Jadi input next in itu untuk membaca angka pilihan menu, dan input next line itu untuk membersihkan buffer, yaitu untuk membersihkan enter agar input berikutnya itu tidak terlewat. Pada baris selanjutnya yaitu ada switch menu. Nah, switch menu ini struktur pemilihan pada bahasa Java. Jadi kita bisa memilih apa yang telah kita masukkan di variabel menunya. Nah, pada baris selanjutnya yaitu ada case 1. Case 1 itu untuk meminta user memasukkan nama halaman. Jadi pada sistem outprint itu akan menampilkan teks masukkan nama halaman yang dikunjungi, dan pada baris bawahnya itu ada string halaman, jadi tipe data string dan variabelnya halaman. Pada baris selanjutnya yaitu ada riwayat push halaman. Nah, di situ push itu kan operasinya untuk menambahkan. Jadi di situ akan menambahkan halaman ke dalam stack. Nah, pada baris selanjutnya sistem outprint halaman plus halaman dibuka. Nah, itu akan menampilkan pesan bahwa halaman telah dibuka. Nah, kemudian ada break itu untuk menghentikan programnya. Jadi biar nggak otomatis lanjut ke case selanjutnya. Nah, pada case 2 ini kita diberi dua kondisi. If riwayat is empty, jika stack tidak kosong, maka kita bisa menggunakan operasi pop. Jadi kita bisa menghapus halaman paling terakhir dari stack halaman saat ini dan menampilkan halaman yang ditinggalkan. Dan jika stack kosong, kita tidak bisa menampilkan datanya, tapi yang muncul yaitu sistem outprint line tidak ada halaman kembali itu. Jadi jika stacknya kosong, yang muncul tidak ada halaman kembali. Pada case 3 ini ada dua kondisi juga. Jadi if riwayat is empty, jika stack itu ada isinya, stack itu tidak kosong, maka program akan menampilkan sistem outprint line halaman saat ini plus riwayat pick. Jadi program itu akan menampilkan elemen yang paling atas karena di sini operasinya pick. Nah, jika sebaliknya, jika stack itu kosong, maka program akan menampilkan di sini perintahnya sistem outprint line belum ada halaman dibuka. Jadi program akan menampilkan teks belum ada halaman dibuka. Dan break itu untuk menghentikan operasi agar tidak otomatis lanjut ke case selanjutnya agar tidak berantakan. Pada baris selanjutnya ada default. Nah, ini default ini input salah. Jadi ini menangani input yang menunya tidak ada di program. Nah, pada baris selanjutnya ada sistem outprint n lanjutkan y atau t. Nah, jadi di situ program menanyakan ingin melanjutkan apa enggak. Jadi membaca input apakah ingin dilanjutkan atau enggak. Jika tidak jika lanjutkan maka ketik y, jika tidak maka ketik t. Pada baris selanjutnya ada while pilihan equals ignore case y. Jadi perulangan itu akan terus terjadi jika pengguna itu terus mengetikkan huruf y. Pada baris terakhir itu ada sistem outprint line program selesai. Nah, program akan selesai jika user itu telah mengetikkan T, tidak lagi mengetikkan Y. Dan ketika user mengetikkan T, maka akan memunculkan teks program selesai. Begini hasil outputannya. Jadi yang pertama akan muncul judul simulasi tombol kembali browser. Dan ke bawahnya akan muncul 1, 2, 3 kunjungi halaman, kembali atau back, lihat halaman saat ini, dan akan muncul teks pilihan menu. Nah, di situ kita masukkan kita mau angka berapa. Karena ini yang pertama, pastinya kita akan memilih nomor 1 dulu, akan mengunjungi halaman 1 dulu. Nah, setelah kita mengetikkan nomor itu, maka akan muncul teks masukkan nama halaman yang ingin dikunjungi. Nah, jadi kita mengetik apa yang ingin kita kunjungi. Misal YouTube, maka kita ketikkan YouTube, dan kemudian program akan mengoutputkan halaman YouTube telah dibuka. Nah, kalau misal kita mau lanjut, maka nanti setelah halaman YouTube dibuka itu muncul, nanti akan muncul juga lanjutkan Y atau T. Kalau misal kita mau lanjutkan, maka kita mengetikkan Y. Jadi muncul teks seperti sebelumnya, dan kita masukkan angka yang kita ingin pilih.
selanjutnya kita tuh bisa mau terus atau tidak tuh terserah kita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.